Ramadan dan Lebaran kerap jadi tumpuan industri retail. Meski demikian, para peritel khawatir tak mampu mencetak kinerja apik karena perubahan pola belanja masyarakat. Dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, puncak penjualan retail terjadi pada bulan puasa dan Lebaran. Namun, target penjualan retail tidak tercapai. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia menduga beberapa penyebab. Ada perubahan konsumsi masyarakat seperti belanja online, serta pembelian jauh-jauh hari sebelum bulan puasa. Kemudian, tertekannya daya beli sehingga masyarakat menahan belanja. Aprindo meminta pemerintah memacu daya beli. Apalagi banyak beban masyarakat kian bertambah, termasuk oleh biaya transportasi. Minimal kita harus mengembalikan kekuatan beli masyarakat yang wajar, naikin pendapatan mereka, harus mereka bisa mendapat pekerjaan yang baik, komoditi juga, ya tapi ketergantungan dengan pihak luar, ya ekonomi global. Kalau itu baik, pasti pendapatan masyarakat akan baik. Industri juga harus tumbuh dengan baik agar masyarakat mendapat pekerjaan. Itulah kekuatan beli masyarakat yang asli. Dalam 2 tahun sebelumnya, penjualan retail selalu bertumbuh, yakni kita lihat angkanya saudara 5% di 2017 dan 18% pada Ramadan dan Lebaran 2018. Nah, tampaknya industri retail tidak terlalu optimistis tahun ini. Kami kutip dari riset Surat Kabar Kontan, target penjualan retail hanya dipatok tumbuh 15%. Ini lebih rendah dari momen Ramadan dan Lebaran tahun lalu. Seiring dengan naiknya kebutuhan jelang Lebaran, Bank Indonesia pun memastikan kebutuhan uang tunai terpenuhi. Kebutuhan uang tunai pada Ramadan dan Lebaran tahun ini diperkirakan naik 13,5% dari tahun sebelumnya. Menjadi angkanya di tahun ini 217,1 triliun rupiah. Kebutuhan uang tunai juga dipicu THR dan juga kenaikan gaji PNS. Nah, kehadiran tol Trans Jawa memberikan dampak positif, namun industri retail harus memperhatikan potensi dampak negatifnya. Beberapa insentif pun dapat diberikan kepada peritel yang memberikan banyak potongan harga agar daya beli masyarakat naik. Negatifnya kota-kota yang dilewati oleh tol, ya, yang hanya lewat itu, yang selebaran sebelumnya mungkin orang keluar sebentar gitu ya, singgah atau transit itu ramai. Kalau sekarang karena tolnya sudah menyambung dari Jakarta Surabaya, itu orang akhirnya langsung masuk ke tujuan akhir tanpa berbelanja banyak di kota-kota transit itu. Maka beberapa daerah akan mengalami penurunan penjualan saat Lebaran ini. Maka si retail ini butuh banyak insentif gitu ya. Salah satunya mungkin retail-retail khususnya yang di daerah mungkin bisa diberikan insentif berupa misalkan penangguhan untuk pembayaran PPN atau PPH atau pajak daerah.